Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime Clockwork. Tetapi jika ada kesalahan dalam mengalur ceritakannya, mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Naoto Miura. Naoto merupakan seorang siswa yang selalu tinggal sendiri serta mempunyai skill telinga dewa, yang dimana skill Naoto ini hebatnya dapat membuat Naoto jadi mampu mendengar suara-suara yang mustahil didengar oleh manusia biasa. Contohnya seperti suara gelombang elektromagnetik atau suara roda gigi jam, mulai dari ukuran yang sangat kecil sampai ukuran yang sangat besar. Lalu meskipun skill telinga Naoto sangat hebat, akan tetapi karena skillnya juga, Naoto jadinya juga terpaksa harus memakai sebuah headphone khusus yang dapat membantu dia meredam suara-suara yang didengar telinganya. Contohnya seperti suara-suara roda gigi jam yang harus Naoto dengar setiap hari. Hal itu dikarenakan Naoto sekarang hidup di masa umat manusia sudah tidak bisa terlepas dengan namanya roda gigi jam. Sebab hampir semua akses kehidupan dan teknologi pada masa ini semuanya menggunakan roda gigi jam. Kemudian selain Naoto mempunyai skill telinga dewa, Naoto ternyata juga merupakan seorang pencinta jam. Karena Naoto sangat suka mendengar pergerakan suara roda gigi jam. Lalu karena Naoto sangat menyukai jam, Naoto jadinya juga berkeinginan untuk membuat sebuah robot jam yang dalam anime ini disebut dengan automata, dengan tujuan agar automata buatannya bisa menjadi teman atau bahkan pasangannya. Kemudian pada suatu senja, di saat Naoto sedang berada di tempat tinggalnya, Naoto pada senja ini mendadak dikejutkan dengan jatuhnya sebuah peti besi yang mendadak jatuh di tempat tinggal Naoto. Abis Naoto terkejut, Naoto memutuskan membuka peti besi ini. Di saat Naoto membukanya, Naoto langsung kagum setelah membuka peti besi ini. Sebab di peti besi ini ada seorang automata atau robot jam cewek yang sangat kawaii. Lalu setelah Naoto kagum, Naoto langsung menggunakan skill telinga dewanya untuk mendengarkan suara-suara roda gigi jam robot cewek ini. Pada saat mendengarkan, Naoto tidak sengaja mendengar sebuah roda gigi jam dari robot cewek ini yang sayangnya sedang bermasalah. Habis Naoto mendengar hal tersebut, Naoto langsung berusaha memperbaiki roda gigi itu. Setelah beberapa jam Naoto berusaha, Naoto akhirnya berhasil memperbaiki roda gigi jam tersebut. Kemudian tak lama habis Naoto berhasil, tiba-tiba saja tempat tinggal Naoto mendadak rubuh. Di saat tempat ini rubuh, Naoto mendadak dikejutkan dengan robot cewek ini yang mendadak aktif serta langsung membawa Naoto ke tempat yang aman. Sehabis Naoto dibawa ke tempat aman, Naoto langsung disapa oleh robot cewek ini. Mendengar sapaan tersebut, Naoto mendadak langsung pingsan mendengarnya. Setelah lumayan lama Naoto pingsan, Naoto akhirnya sadar. Sehabis Naoto sadar, robot cewek ini langsung bergerak memberikan headphone Naoto. Sebab Naoto sekarang tidak memakai headphonenya. Lalu selain robot cewek ini memberikan headphone, Naoto robot cewek ini ternyata juga sudah mengumpulkan barang-barang penting milik Naoto. Sebab tempat tinggal Naoto sekarang sudah tidak bisa lagi ditinggali. Kemudian setelah robot cewek ini memberikan headphone Naoto, robot cewek ini langsung berbicara dengan Naoto. Saat pembicaraan, robot cewek ini meminta kepada Naoto supaya Naoto bersedia menjadi tuannya. Mendengar permintaan robot cewek ini, Naoto langsung bingung mendengar permintaan robot cewek ini. Setelah beberapa saat Naoto bingung, Naoto akhirnya memutuskan menerima permintaan robot cewek ini. Lalu karena Naoto menerima, robot cewek ini jadinya langsung bergerak menjalin kontrak dengan Naoto. Di saat robot cewek ini menjalin kontrak, robot cewek ini juga memberitahu nama dia kepada Naoto. Dan nama robot cewek ini adalah Ryuju. Kemudian selanjutnya, selesai Ryuju menjalin kontrak, Naoto dan Ryuju langsung bergerak mencari tempat untuk mereka menginap. Di saat mereka sedang mencari, ada sebuah kejadian yang membuat Naoto jadi melindungi Ryuju dari para preman. Dan akibat kejadian ini, Ryuju jadinya mulai mempunyai perasaan kepada Naoto. Hal itu dikarenakan Ryuju ternyata merupakan tipe automata yang istimewa. Sebab Ryuju hebatnya mempunyai perasaan layaknya manusia sungguhan. Kemudian setelah Ryuju kagum, Ryuju langsung menggunakan kemampuannya untuk mengusir para preman yang mengganggu dia dan Naoto.
Sebab Ryuju hebatnya juga mempunyai kemampuan untuk melawan bahaya. Lalu abis Ryuju mengusir para preman tersebut, Ryuju dan Naoto langsung bergerak melanjutkan pencarian mereka. Singkat cerita, setelah cukup lama mereka mencari, mereka akhirnya berhasil menemukan tempat yang cocok untuk mereka menginap. Sehabis mereka menemukan, mereka langsung bergerak menginap di tempat tersebut. Kemudian selanjutnya, pada esok harinya, di saat Naoto sedang menjalani keseharian sekolahnya, Ryuju pada hari ini memutuskan menjadi murid baru di kelas Naoto dengan tujuan agar dia bisa selalu bersama dengan Naoto. Dan berkat keputusan Ryuju, maka Naoto dan Ryuju jadinya juga semakin tidak terpisahkan. Lalu setelah itu, pada malam harinya, di saat Naoto dan Ryuju sedang jalan-jalan di sebuah hotel, ada sebuah kejadian yang membuat mereka jadi bertemu dengan seorang cewek loli yang juga merupakan seorang ahli jam yang bernama Mari dan pengawal robotnya yang bernama Halter. Dan akibat kejadian ini, Ryuju dan Naoto jadinya langsung diajak bicara oleh Mari dan Halter mengenai Ryuju. Sebab Ryuju sebenarnya merupakan salah satu aset keluarga Mari yang sekarang sedang dicari oleh Mari. Kemudian pada saat pembicaraan, Mari meminta kepada Naoto agar menyerahkan Ryuju kepadanya. Mendengar permintaan Mari, Naoto langsung menolak permintaan Mari. Mengetahui penolakan Naoto, Mari langsung berniat merebut paksa Ryuju dari Naoto. Walaupun Mari sudah berniat begitu, akan tetapi niat Mari untungnya berhasil dihentikan oleh Ryuju. Sebab Ryuju beruntungnya juga tidak ingin berpisah dengan Naoto. Kemudian setelah Ryuju menghentikan niat Mari, Halter langsung bergerak memberitahu Naoto dan Ryuju mengenai sebuah masalah yang pada saat ini sedang dia dan Mari hadapi, yang dimana masalah mereka adalah mengenai kota ini, yaitu kota Kyoto, yang mengejutkannya akan segera diruntuhkan oleh pihak pemerintah dan pihak militer. Lalu tak lama habis Halter memberitahu hal itu, ada sebuah ketidaksengajaan yang membuat Naoto jadi menunjukkan skill telinga dewanya. Dan akibat ketidaksengajaan ini, Naoto jadinya diminta oleh Mari supaya ikut dengannya menyelamatkan kota ini. Sebab skill Naoto ternyata sangat berguna untuk membantu Mari mendeteksi serta memperbaiki roda-roda gigi jam yang menahan kota ini. Sebab beberapa roda-roda gigi tersebut sialnya sekarang harus segera diperbaiki. Mendengar permintaan Mari, Naoto langsung berniat menolak permintaan Mari. Kemudian di saat Naoto sedang mau melaksanakan niatnya, tiba-tiba Ryuju langsung memberitahu Naoto mengenai adik perempuannya yang bernama Ankor. Yang hebatnya juga merupakan tipe robot yang hampir sama dengan Ryuju, yang kemungkinannya sekarang sedang berada di tempat roda-roda gigi jam yang harus diperbaiki oleh Mari. Mengenai adik perempuannya yang bernama Ancor, yang hebatnya juga merupakan tipe robot yang hampir sama dengan Ryuju, yang kemungkinannya sekarang sedang berada di tempat roda-roda gigi jam yang harus diperbaiki oleh Mari. Mendengar pemberitahuan Ryuju, Naoto mendadak memutuskan menerima permintaan Mari karena Naoto ternyata sangat ingin bertemu dengan Ancor. Lalu setelah Naoto menerima, Naoto, Ryuju, Mari, dan Halter langsung bergerak berangkat memulai usaha mereka menyelamatkan kota ini. Pada saat mereka berusaha, ada sebuah pertarungan yang membuat Naoto jadi sangat kagum dengan kemampuan serta kecantikan Ryuju. Dan akibat rasa kagumnya, Naoto malah jadi memutuskan melamar Ryuju dengan tujuan agar Ryuju bisa jadi istrinya. Mengetahui keputusan Naoto, Ryuju langsung menolak keputusan Naoto. Sebab Ryuju beranggapan kalau Naoto masih belum serius dengan keputusannya. Mendengar penolakan Ryuju, Naoto langsung sedih mendengarnya. Di saat Naoto sedang sedih, ada sebuah keberuntungan yang membuat Naoto jadi tahu mengenai Ryuju yang kelihatannya juga mempunyai perasaan kepada dirinya. Sehabis Naoto tahu hal itu, Naoto langsung bertindak memastikan perasaan Ryuju tersebut. Setelah beberapa saat Naoto bertindak, tindakan Naoto akhirnya berhasil membuat Ryuju mengakui perasaannya, yang untungnya juga benar-benar super suka dengan Naoto. Kemudian berkat pengakuan Ryuju, maka hubungan Naoto dan Ryuju jadinya juga semakin romantis. Sebab Naoto sekarang sudah menganggap Ryuju sebagai istrinya, karena Ryuju pada akhirnya juga tidak keberatan untuk menjadi istri Naoto. Lalu selanjutnya, selama Naoto, istrinya Mari, Halter berusaha untuk menyelamatkan kota ini, mereka beruntungnya juga dibantu oleh rekan-rekan Mari. Singkat cerita, setelah melewati berbagai usaha mulai dari yang keren sampai yang menyedihkan, mereka akhirnya berhasil menyelamatkan kota ini. Namun meskipun usaha mereka berhasil, akan tetapi keberhasilan tersebut ternyata tidak membuat Naoto senang. Sebab Naoto kenyataannya kecewa karena masih belum bertemu dengan Ancor.
Kemudian setelah itu pada suatu hari, di saat Naoto sedang bermesraan dengan istrinya, mereka pada saat ini mendadak dikejutkan dengan kedatangan Mari dan Halter yang langsung berbicara serta berdiskusi dengan mereka. Sehabis berdiskusi, Naoto dan istrinya langsung diminta Mari supaya menemani dia dan Halter pergi ke sebuah tempat industri yang berada di sebuah kota yang bernama Mi, karena mereka ingin menyelidiki sesuatu di tempat tersebut. Mendengar permintaan Mari, Naoto dan Ryuju langsung berniat menolak permintaan Mari. Lalu meskipun mereka sudah berniat begitu, akan tetapi karena Naoto pada akhirnya berhasil dibujuk oleh Halter supaya menerima permintaan Mari, sementara Ryuju jadinya juga tidak punya pilihan lain selain ikut dengan suaminya menerima permintaan Mari. Kemudian karena mereka menerima, Naoto, istrinya, Mari, Halter jadinya juga pergi ke kota Mi. Habis mereka pergi ke kota Mi, mereka yang memutuskan bersantai di sebuah pantai yang berada di kota Mi. Setelah seharian mereka bersantai, mereka pun langsung bergerak menyelidiki tempat industri tersebut. Selama mereka menyelidiki, ada sebuah hal yang membuat mereka jadi menemukan sebuah robot laba-laba raksasa yang kelihatannya merupakan robot yang dibuat oleh orang-orang jahat. Kemudian tak lama habis mereka menemukan robot raksasa ini, mereka mendadak dikejutkan dengan kedatangan Anchor yang pada saat ini langsung menyerang mereka. Lalu akibat serangan Anchor, Naoto, Ryuju, Mari, dan Halter jadinya terpaksa bertindak melawan Anchor. Selama mereka bertindak, ada sebuah keberuntungan yang membuat Naoto jadi tahu mengenai Anchor yang kelihatannya sedang dikendalikan oleh seseorang. Singkat saja, setelah cukup lama mereka berusaha, Naoto dan Ryuju akhirnya memutuskan mundur ke bawah tanah. Sebab di bawah tanah beruntungnya ada tempat yang dapat mereka pijak. Sementara Mari dan Halter untungnya juga memutuskan mundur menjauh dari Anchor. Kemudian sehabis Naoto dan Ryuju mundur, mereka langsung berusaha mencari jalan keluar dari tempat ini. Setelah cukup lama mereka mencari, mereka akhirnya mendapat bantuan dari seorang pria tua yang tanpa sepengetahuan mereka bernama Gennai untuk keluar dari tempat ini. Lalu sehabis mereka keluar, mereka beruntungan juga langsung bertemu dengan Mari dan Halter. Setelah mereka bertemu Mari dan Halter, mereka langsung diajak Mari dan Halter pergi ke sebuah hotel yang sudah disewa oleh Mari. Kemudian pada saat mereka di kamar hotel, mereka langsung berbicara dengan Mari dan Halter mengenai kejadian mereka pada saat mundur sebelumnya. Lalu habis mereka membicarakan hal tersebut, Naoto, Ryuju, Mari, dan Halter langsung berdiskusi mengenai cara menyelamatkan Anchor serta mengalahkan robot laba-laba raksasa yang sebelumnya. Sebab Anchor dan robot laba-laba raksasa itu kenyataannya sekarang sedang bergerak menyerang kota Akihabara. Setelah cukup lama mereka berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan membuat kekacauan di kota Akihabara dengan tujuan agar mereka bisa menyelamatkan Anchor serta memancing para militer Akihabara agar menyerang robot raksasa tersebut. Kemudian habis mereka memutuskan hal itu, Naoto, Ryuju, Mari, dan Halter langsung beraksi melaksanakan keputusan mereka. Selama mereka beraksi, aksi mereka ternyata juga dibantu oleh rekan-rekan Mari. Sebab Mari kenyataannya meminta bantuan rekan-rekannya supaya membantu dia menjalankan aksi mereka tersebut. Singkat cerita, setelah lumayan lama mereka beraksi, aksi mereka untungnya berhasil. Lalu sehabis aksi mereka berhasil, Naoto dengan dibantu istrinya dan Mari langsung bergerak berusaha menyelamatkan Anchor. Setelah cukup lama mereka berusaha, mereka akhirnya berhasil menyelamatkan Anchor. Kemudian habis mereka berhasil, mereka langsung membawa Anchor yang sekarang sedang pingsan ke tempat yang aman dengan tujuan agar Mari bisa memperbaiki Anchor. Lalu selanjutnya, waktu pun terus berlalu dan akhirnya Anchor pun sekarang sudah sadar dari pingsannya. Sehabis Anchor sadar, Anchor anehnya langsung beranggapan kalau Naoto dan Mari adalah ayah dan ibunya. Sementara dengan Ryuju, untungnya masih dianggap Anchor sebagai kakaknya. Mengetahui anggapan Anchor, Naoto pada mulanya keberatan dengan anggapan Anchor. Namun meskipun keberatan, akan tetapi karena tidak tega dengan Anchor, Naoto jadinya memutuskan menjadi ayah Anchor. Sementara dengan si Mari, sangat tidak bersedia untuk menjadi ibu Anchor. Lalu setelah Anchor beranggapan begitu, Anchor langsung menjalin kontrak dengan Naoto. Sehabis Anchor menjalin kontrak, Naoto langsung meminta Anchor supaya Anchor tidak bersikap seperti robot, karena Naoto ingin Anchor bersikap atas kehendak Anchor sendiri. Mendengar permintaan Naoto, Anchor pada mulanya menolak permintaan Naoto.
Namun walaupun pada mulanya menolak, akan tetapi karena terus dibujuk oleh Naoto, Ancur akhirnya memutuskan menerima permintaan Naruto. Setelah Ancur menerima, Ancur langsung bergerak menangis serta memeluk Naoto. Karena Ancur sekarang sudah menganggap Naoto sebagai papanya. Lalu habis itu, beberapa jam setelah kejadian tersebut, ada sebuah ketidaksengajaan yang membuat Naoto, Ryuju, Mari, dan Ancur jadi menemukan sebuah kepala robot yang tanpa sepengetahuan mereka yang bernama Permut. Sehabis mereka menemukan kepala Permut, Mari langsung mencoba mengaktifkan kepala Permut. Kemudian di saat Mari mau mengaktifkannya, tiba-tiba Halter mendadak datang serta berbicara dengan Mari. Lalu setelah Halter berbicara, Mari langsung bergerak mengaktifkan kepala Permut. Sehabis Mari mengaktifkannya, Halter langsung berbicara dengan Permut. Karena Halter kenyataannya kenal dengan Permut. Kemudian tak lama habis Halter berbicara dengan Permut, tiba-tiba saja mereka mendadak dikejutkan dengan aksi robot laba-laba raksasa yang sekarang sedang mengaktifkan sebuah sinyal gelombang yang sialnya dapat merusak semua teknologi yang ada di kota Akihabara. Sebab robot raksasa ini Senga berhasil mengalahkan para militer kota Akihabara. Lalu akibat aksi robot raksasa ini, Ryuju, Ancur, Halter, Permut, dan semua teknologi yang ada di kota Akihabara akhirnya rusak semua. Setelah semua teknologi rusak, Naoto langsung bergerak berusaha mengevakuasi tubuh Ryuju dan Ancur. Dan akibat usahanya, tangan Naoto jadinya melepuh karena akibat terkena panasnya tubuh Ryuju yang sekarang sedang panas. Sementara dengan Mari, meskipun pada awalnya putus asa, akan tetapi Mari pada akhirnya juga memutuskan mengevakuasi kepala Halter dan Permut. Kemudian di saat Naoto dan Mari sedang sibuk mengevakuasi, mereka pada saat ini mendadak dikagetkan dengan sadarnya Ancur. Dan berkat hal ini, Naoto dan Mari jadinya dibantu oleh Ancur untuk mengevakuasi Ryuju, Halter, dan Permut. Lalu setelah mereka dibantu oleh Ancur, mereka dan Ancur langsung pergi ke tempat rekan Mari yang bernama Kontrat, yang sekarang sedang berada di sebuah kota yang bernama Ueno, dengan tujuan agar mereka bisa mencari cara untuk memperbaiki Ryuju, Halter, dan Permut. Sehabis mereka ke tempat Kontrat, Mari memutuskan menggunakan sebuah tubuh robot cewek untuk mengaktifkan Permut dengan tujuan agar Permut bisa aktif kembali. Kemudian habis Mari memutuskan hal tersebut, Naoto dan Mari langsung berbicara dengan Permut mengenai tujuan orang-orang yang berada di dalam robot laba-laba raksasa itu. Sebab Permut kenyataannya pernah menyelidiki orang-orang tersebut. Setelah cukup lama mereka berbicara, mereka jadinya tahu kalau tujuan orang-orang tersebut ternyata adalah menjatuhkan pemerintahan Jepang. Kemudian selain mereka mengetahui hal itu, Naoto dan Mari akhirnya juga tahu mengenai nama robot laba-laba raksasa itu. Dan nama robot ini adalah Yatsu Kahagi. Lalu selanjutnya, setelah mereka tahu semua hal itu, Naoto langsung mengajak Ancur agar jalan-jalan bersama dengan dia di sekitar kota Ueno, dengan harapan supaya dia bisa membuat senang putrinya ini. Mendengar ajakan papanya, Ancur langsung menerima permintaan papanya. Kemudian karena Ancur menerima, ayah dan anak ini pun jadinya langsung berangkat memulai jalan-jalan mereka. Selama mereka jalan-jalan, mereka ternyata juga ditemani oleh Mari. Lalu selain mereka ditemani oleh Mari, Naoto dan Mari Senga juga harus menyamar menjadi orang lain. Sebab akibat aksi mereka yang mengacaukan kota Akihabara, mereka sialnya sekarang harus menjadi buronan yang dicari oleh pemerintah. Kemudian pada suatu ketika, di saat Naoto, Mari, dan Ancur masih jalan-jalan di kota Ueno, ada sebuah kejadian yang membuat Mari mendadak kembali ke tempat Kontrat untuk berusaha memperbaiki Ryuju. Dan akibat kejadian ini, sistem Ryuju jadinya juga mulai berfungsi kembali. Lalu sehabis Mari memperbaiki Ryuju, Mari langsung berdiskusi dengan Naoto, Ancur, dan Permut mengenai cara menghancurkan Yatsu Kahagi. Setelah lumayan mereka berdiskusi, mereka akhirnya sepakat menyerang kediaman pemimpin pemerintahan Jepang yang bernama Putri Hoko dengan tujuan agar mereka bisa menguasai sebuah tower inti pemerintah Jepang yang disebut Tiang Surga, yang sekarang sedang berada di tempat kediaman Putri Hoko, sebab mereka ingin memanfaatkan kemampuan Tiang Surga untuk menghancurkan Yatsu Kahagi. Kemudian sehabis itu waktu pun terus berjalan, dan akhirnya
Naoto dengan dibantu istrinya Mari, Ancur, dan Permut sekarang sudah melakukan serangan terhadap kediaman Putri Hoko. Lalu pada saat mereka melakukan serangan, mereka hebatnya juga berhasil memanfaatkan sebuah tubuh robot tempur untuk menjadi wadah bagi Halter. Dan berkat keberhasilan mereka, Halter jadinya juga ikut serta membantu serangan mereka. Singkat cerita, setelah berjam-jam mereka melakukan serangan, Naoto dan rekan-rekannya akhirnya berhasil menguasai kediaman Putri Hoko. Lalu sehabis mereka berhasil, Naoto langsung bergerak menggunakan skill telinga dewanya untuk menganalisa kemampuan tiang surga. Setelah Naoto menganalisa, Marie dengan dibantu rekan-rekannya langsung berusaha menjalankan sebuah rencana yang dirancang oleh Naoto untuk memanfaatkan kemampuan tiang surga supaya bisa menghancurkan Yatsuka-Hagi, sementara dengan Halter dan Permut memutuskan bertindak melindungi kediaman Putri Hoko dari para tentara yang sekarang sedang berusaha menyelamatkan Putri Hoko. Selain itu, selama Mari dan rekan-rekannya berusaha, Mari untungnya juga mendapat bantuan dari bawahan Putri Hoko, sebab Mari beruntungnya merupakan teman lama Putri Hoko. Kemudian setelah cukup lama Mari dan sekutunya berusaha, usaha mereka sangat berhasil digagalkan oleh orang-orang yang berada di dalam Yatsuka-Hagi. Sebab orang-orang kurang kerjaan ini sialnya berhasil menembak serta merusak tiang surga. Kemudian sehabis usaha Mari dan sekutunya gagal, ada sebuah hal yang membuat Naoto jadi tahu mengenai Gennai yang sialnya merupakan salah satu orang yang berada di dalam Yatsuka-Hagi. Setelah Naoto tahu hal itu, Naoto langsung bingung mengenai cara mengalahkan Gennai dan para kacuknya. Di saat Naoto sedang bingung, Ancur memutuskan meminta kepada Naoto supaya mengizinkan dia menyerang Yatsuka-Hagi. Mendengar permintaan Ancur, Naoto langsung menolak kemauan putrinya tersebut. Lalu meskipun papanya sudah menolak, akan tetapi karena kemauan Ancur sudah bulat, Ancur jadinya tetap nekat menyerang Yatsuka-Hagi. Mengetahui nekatnya Ancur, Naoto langsung meminta kepada istrinya supaya menyusul Ancur. Mendengar permintaan Naoto, Ryuju langsung menolak permintaan Naoto, sebab Ryuju kenyataannya mendukung tindakan Ancur. Mengetahui penolakan Ryuju, Naoto langsung bertindak membujuk Ryuju agar menyusul Ancur. Setelah beberapa saat Naoto bertindak, Ryuju akhirnya memutuskan menyusul Ancur. Kemudian tak lama habis Ryuju menyusul Ancur, ada terjadi beberapa kejadian antara Naoto dan Mari yang membuat mereka kerennya jadi bekerja sama untuk memperbaiki serta mengendalikan kemampuan tiang surga dengan tujuan agar mereka bisa melanjutkan rencana Naoto yang sebelumnya. Lalu di saat mereka sedang bekerja sama, kerjasama mereka untungnya juga mendapat dukungan Ancur, karena Ancur hebatnya berani mengganggu serta menyerang sistem Yatsuka-Hagi seorang diri. Kemudian singkat cerita, setelah cukup lama Naoto dan Mari bekerja sama, mereka akhirnya berhasil memperbaiki tiang surga serta mengendalikan kemampuan tiang surga untuk menghancurkan Yatsuka-Hagi. Dan berkat keberhasilan Naoto dan Mari, Gennai dan para kacungnya jadinya hancur bersama dengan Yatsuka-Hagi. Lalu selanjutnya, sehabis Naoto dan Mari berhasil, Naoto dan Mari, Halter, dan Permut langsung bergerak pergi dari tempat kediaman Putri Hoko. Kemudian setelah itu, hari-hari pun terus berganti. Dan sekarang, Naoto, Ryuju, Mari, Ancur, Halter, dan Permut pada saat ini sedang menikmati petualangan mereka di tengah lautan. Hal itu dikarenakan akibat tindakan mereka yang menyerang kediaman Putri Hoko. Mereka jadinya sekarang merupakan para buronan yang sangat dicari oleh pemerintah. Namun meskipun mereka sekarang merupakan para buronan, akan tetapi hal tersebut anehnya tidak membuat Naoto dan yang lainnya menjadi takut dengan orang-orang yang memburu mereka, sebab Naoto dan yang lainnya selalu ready untuk menghadapi siapapun yang berani menyerang mereka. Selain itu, tubuh Halter sekarang juga sudah kembali seperti semula. Hal itu dikarenakan tubuh Halter yang dulu akhirnya diperbaiki oleh Mari dan rekan-rekannya. Lalu selain tubuh Halter yang kembali seperti semula, Mari untungnya sekarang juga mulai menerima Ancur sebagai anak kesayangannya. Sebab Mari sangat bangga kepada Ancur karena sudah berani mengganggu serta menyerang sistem Yatsuka-Hagi seorang diri. Kemudian berkat hal itu, maka semuanya pun berakhir dengan ending bahagia dan ceritanya pun tamat.